Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Sugianti Pratiwisari, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Kangkung, Kabupaten Kendal, akan melaporkan aksi nyata yang sudah saya lakukan mengenai budaya positif. Selamat menyaksikan. Latar belakang dari pelaksanaan aksi nyata saya yaitu budaya positif harus terus ditumbuhkan dan diterapkan di sekolah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang positif dan kondusif. Selain itu, penerapan budaya positif di lingkungan sekolah dapat mendorong terwujudnya visi sekolah. Tujuan dari pelaksanaan aksi nyata ini yaitu yang pertama, menumbuhkan dan menerapkan budaya positif di sekolah. Yang kedua, mewujudkan siswa berkarakter profil pelajar Pancasila. Hal ini senada dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka. Tolok ukur pelaksanaan aksi nyata ini adalah yang pertama, siswa dapat menyusun keyakinan kelas. Yang kedua, siswa dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Lini masa tindakan aksi nyata ini adalah yang pertama, guru menyusun rencana kegiatan dan mendiskusikan dengan kepala sekolah. Yang kedua, guru menjelaskan tentang budaya positif pada siswa. Yang ketiga, guru menjelaskan tentang keyakinan kelas pada siswa. Yang keempat, siswa dibimbing guru bersama-sama menyusun keyakinan kelas. Yang kelima, siswa memberikan pendapatnya terkait keyakinan kelas yang disusun bersama. Dan yang terakhir, guru mendiseminasikan kegiatan positif menyusun keyakinan kelas bersama pada rekan sejawat. Gambaran aksi nyata yang saya lakukan. Saya melakukan aksi nyata dengan membimbing siswa menyusun keyakinan kelas. Setiap siswa berhak memberikan pendapatnya secara langsung, baik secara lisan maupun secara tulis. Selain itu, saya juga mengimbaskan kegiatan menyusun keyakinan kelas tersebut pada rekan sejawat dan memperoleh umpan balik dari rekan sejawat serta dari kepala sekolah. Gambaran aksi nyata yang sudah saya lakukan, yang pertama, pada tahap perencanaan saya mendiskusikan terlebih dahulu apa yang akan saya lakukan dengan kepala sekolah. Kemudian saya membimbing siswa untuk menyusun keyakinan kelas. Setiap siswa memiliki hak yang sama untuk berpendapat, menyampaikan gagasan, poin apa saja yang akan kita tulis sebagai keyakinan kelas. Siswa sangat antusias, banyak dari mereka yang mengemukakan pendapatnya. Siswa merasa bahagia. Berikutnya, saya menyusun laporan dan mendiseminasikan apa yang sudah saya lakukan di depan kepala sekolah dan rekan sejawat. Selain itu, saya juga memperoleh banyak apresiasi, masukan, serta umpan balik dari rekan sejawat maupun dari kepala sekolah. Hasil dari kegiatan aksi nyata ini, yang pertama yaitu tersusunnya keyakinan kelas. Antara lain, siswa menjadi semakin percaya diri, disiplin, bertanggung jawab, peduli sesama, dan juga peduli lingkungan. Yang kedua, tergeraknya rekan guru lain untuk menyusun keyakinan kelas. Rencana pelaksanaan budaya positif di masa mendatang. Penyusunan dan pembiasaan keyakinan kelas sebagai salah satu budaya positif diharapkan dapat direalisasikan dalam kehidupan secara konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Kangkung, Bapak Udiana SAG MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 1 Kangkung. Mohon izin hari ini saya berdiri di hadapan Bapak Ibu untuk menyampaikan aksi nyata saya, untuk mendiseminasikan aksi nyata saya terkait modul 1.4 mengenai budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas. Sebelum memulai kegiatan, terlebih dahulu saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah
untuk menyampaikan rencana-rencana aksi yang akan saya lakukan dan sudah disetujui. Berikutnya, aksi nyata yang saya lakukan ini berdasarkan penerapan pemikiran filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Apa saja itu? Yang pertama, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, sekolah itu ibarat tanah tempat bertumbuhnya murid untuk mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila dengan tetap memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dibawa anak tersebut dari keluarganya. Jadi dari dia lahir, apa sih kesukaannya? Dia suka bernyanyi, dia suka menari, dia suka menggambar. Itu kodrat alam anak. Dan kodrat zaman berarti perkembangan zaman, termasuk teknologi itu bagian dari kodrat zaman. Maka sekolah diharapkan bisa membimbing anak mengebalkan potensi dalam dirinya sesuai kodrat alamnya dengan tetap melihat kodrat zaman, perkembangan zaman. Untuk mewujudkan filosofi pendidikan KHD itu diperlukan nilai dan peran kita sebagai seorang guru. Budaya sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan, keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh seluruh stakeholder sekolah dengan mengutamakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Maka, guru akan menciptakan visi dan pemahaman segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Pelaksanaannya harus dibarengi dengan budaya positif. Berikutnya adalah apa itu disiplin positif menurut teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anda hanya bisa mengontrol diri Anda sendiri. Maka, belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Maka yang lebih penting adalah kita menebalkan potensi di dalam diri kita. Ini juga kita terapkan kepada anak didik. Jadi kita tidak bisa mengontrol anak didik. Kalau saya misal anak itu harus mahir membaca puisi, saya tidak bisa mengontrol itu. Maka saya tebalkan apa yang ada di potensi di dalam diri mereka. Mereka yang sukanya bercerita, saya tebalkan bagaimana bisa lebih mahir dalam bercerita, bagaimana lebih pandai dalam berekspresi itu. Jadi potensi dalam diri mereka itu yang kita tebalkan. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Ini berdasarkan teori motivasi. Untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, atau untuk menghargai diri sendiri. Yang harus kita upayakan dimiliki anak didik kita adalah mereka melakukan sesuatu untuk menghargai diri mereka sendiri. Untuk menghindari hukuman misalnya bagaimana? Saya harus mengerjakan tugas. Kalau tidak mengerjakan tugas nanti saya dihukum oleh Bu Farokah, misalnya seperti itu. Itu berarti motivasinya untuk menghindari hukuman. Atau mendapatkan imbalan, saya harus bisa karena biasanya kalau saya bisa, Pak Idam itu suka jajan, traktir. Jadi saya harus bisa dapat 100 biar ditraktir Pak Idam. Itu motivasinya untuk mendapatkan imbalan. Nah, yang harus kita gali di dalam diri anak-anak kita adalah motivasi dari diri sendiri. Kenapa kamu harus bisa? Ini harus kita tumbuhkan ke dalam diri anak didik kita. Berikutnya 5 posisi kontrol. Nah, kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Ayo kamu, kalau rame push up. Nah, itu posisi kita sebagai penghukum. Atau yang kedua, pembuat rasa bersalah. Misalnya seperti ini, anak-anak kenapa tugasnya tidak dikerjakan? Kalian tidak kasihan dengan ibu. Kenapa kalian rame? Nanti ibu ditegur oleh bapak kepala sekolah. Itu sebagai pembuat rasa bersalah. Atau anak-anak kok sekolahnya
seperti itu tidak sungguh-sungguh? Apa tidak kasihan dengan bapak ibumu yang sudah mencarikan nafkah, nyangoni kamu setiap hari? Nah, itu contoh untuk menumbuhkan rasa bersalah. Berikutnya sebagai teman. Nah, ini berarti kita memposisikan diri sebagai teman siswa agar siswa bisa bercerita. Ya, ketika dia ada sesuatu dia bisa bercerita bagaimana, maka kita memposisikan diri sebagai teman. Yang berikutnya pemantau. Misalnya kamu hari ini tidak mengerjakan tugas lagi, kemarin juga tidak mengerjakan tugas. Sepanjang satu semester ibu lihat tugasmu itu hanya ada 2, padahal Bu Yanti sudah memberikan tugas 6. Itu memantau. Kamu kemarin nggak masuk, bolos, sekarang bolos lagi. Yang dulu-dulu itu disebutkan semua, ya, memantau semua kesalahan-kesalahan siswa. Dan yang kelima adalah manajer. Berarti yang mengatur, seperti itu. 5. Kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguatan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan keberanian. Nah, ini harus, kebutuhan dasar manusia ini harus kita wujudkan di kelas dan membuat anak-anak kita itu merasa nyaman, seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya, teori perilaku, motivasi perilaku manusia. Ini yang tadi sudah saya jelaskan. Motivasi eksternal itu ada 2, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Itu motivasi eksternal. Yang harus kita tebalkan pada diri anak didik kita adalah motivasi internal, motivasi yang berasal dari diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan itu. Nah, jadi kalau saya yang sudah saya lakukan, karena saya guru bahasa, saya biasanya memberikan motivasi diri sendiri pada diri anak itu ketika kita sedang menganalisis sebuah teks. Kemudian nilai-nilai di teks itu saya kaitkan dengan kehidupan nyata. Nah, itu untuk menumbuhkan motivasi di dalam diri anak dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang nanti anak menjawab sendiri. Oh iya, jadi saya harus seperti ini. Misalnya kalau di buku teks kelas 7 itu ada cerita Itar dan U tentang tsunami, peristiwa tsunami. Di situ dikisahkan sebelum terjadinya tsunami itu kan lautnya itu surut. Kemudian orang-orang itu berbondong-bondong ke laut untuk mengambil ikan, bawa ember ambil ikan. Ternyata tidak lama kemudian ombak tinggi. Nah, itu saya ambil nilainya. Jadi terkadang ujian itu tidak selalu berupa ujian, bisa juga berupa kenikmatan. Ketika ikan-ikan itu di depan mata, ikan itu kan sebuah hal yang luar biasa bagi nelayan di daerah nelayan kan. Ketika ujian itu tidak selalu berupa ujian, berupa musibah, bisa juga berupa kenikmatan. Nah, itu terkadang membuat kita terlena. Coba perhatikan cerita ini seperti ini. Jadi saya kaitkan dari setiap teks, saya kaitkan dengan kehidupan nyata. Itu kalau yang saya lakukan. Berikutnya, nah, ketika siswa kita ada masalah di dalam pembelajaran, kita bisa menerapkan praktik segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan cara menstabilkan diri mereka, menstabilkan identitas mereka terlebih dahulu sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berikut adalah langkah-langkah, 3 langkah segitiga restitusi. Jadi yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Jadi pertama kita stabilkan dulu ketika ada anak yang tidak mengerjakan tugas, padahal dia termasuk anak yang pintar. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Kita stabilkan identitas dulu. Nah, baru ditanya lebih lanjut. Apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya saya tidak mengerjakan tugas soalnya nonton sepak bola Bu sampai subuh Bu. Oh seperti itu. Atau saya harus membantu ibu saya jualan Bu.
malam-malam jualan nasi goreng sama martabak misalnya. Oh, nah, kalau begitu, nah kita apa cara yang efektif untuk mendapatkan itu? Seandainya kamu menunggu membantu ibumu di situ sambil bawa bukumu, bagaimana? Kita juga memberikan solusinya. Dan yang terakhir, berikutnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Lantas apa rencanamu ke depan? Baru nanti ditanyakan lagi. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kita harus menanyakan terlebih dahulu ketika siswa ada masalah itu, tidak langsung menjustifikasi begitu. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kita mendorong anak itu bisa belajar dari kesalahannya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi solusi yang kita berikan itu ditawarkan, bukan berarti anak harus mengikuti. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikut ini adalah contoh praktik segitiga restitusi yang sudah saya terapkan pada siswa kelas 7C dan juga 7B. Nah, untuk di 7C ini siswa bernama Lulu terlambat masuk kelas saat mengikuti pelajaran bahasa Indonesia saat jam istirahat. Rupanya dia itu hobi membaca di perpustakaan sampai tertidur. Sambil itu ngelek. Musik di atas meja kelihatan. Itu settingan. Iya dimuter. Ya, HP saya buat gitu. Pak Icam rekaman aja kan.
judulnya juga video skincare restitusi 2 sama restitusi 1 itu juga. Untuk kamu judulnya manual akhir, yang ini buat tulisan judulnya manual. Terima kasih Mbak Beri masyarakat ya Allah. Ini contoh praktis segitiga restitusi pada Lulu kelas 7C. Ada lagi untuk praktik segitiga restitusi yang saya terapkan pada Hila, siswa kelas 7B. Yang ini kalau tidak salah.
Nah, Bapak Ibu, setelah melakukan praktik segitiga restitusi, siswa tersebut, Hila dan Lulu, juga melakukan refleksi. Saya merasa sangat senang karena Bu Yati telah menyiapkan kesalahan saya secara pribadi dan tidak disediakan teman-teman saya sendiri. Saya merasa senang karena saya telah mendapatkan solusinya dari permasalahan saya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, refleksi dari Hila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah sendiri dari siswa dari kelas SD masih senang dan lega karena mendapatkan diploma dari Bu Yati. Karena itu saya bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi contoh praktik segitiga restitusi, Bapak Ibu. Mungkin masih ada yang kurang, artinya belum sempurna seperti itu. Nanti bisa disempurnakan berikutnya pada praktik berikutnya. Selanjutnya, ini kaitannya segitiga restitusi tadi sampai ini. Nah, ini Bapak Ibu, menurut segitiga restitusi di sini, hal yang dulu itu hukuman itu sebaiknya kita ganti dengan konsekuensi. Jadi penyelesaian masalah berdasarkan segitiga restitusi tidak lagi mengenal hukuman, tapi konsekuensi. Nah, ketika kamu seperti ini, lalu apa konsekuensinya? Jadi kita tidak lagi menghukum siswa. Jadi yang dulunya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, menjadi konsekuensi. Sesuatu itu harus terjadi. Yang kedua, kalau dulu hukuman membuat anak sakit, bisa fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Kalau dalam bentuk konsekuensi, kita membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek sebagai konsekuensi. Agar apa? Anak tidak lagi tidak menyesuaikan diri dengan keyakinan dan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Jadi ada konsekuensi. Berikutnya, kalau hukuman itu anak membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman anak itu melakukan sesuatu dengan paksaan, ketika sudah ada konsekuensi, ada stimulus tanggapan. Jadi kita menstimulus anak melakukan sesuatu dan nanti anak menanggapi. Pada hukuman, konsep diri buruk. Pada bagian konsekuensi, konsep diri menjadi lebih baik. Kalau dulu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan supaya tidak dihukum. Ayo, siapa yang memecahkan gelas? Nah, anak belajar menyembunyikan kesalahannya supaya tidak dihukum. Namun ketika kita sudah menerapkan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi aturan. Motivasinya adalah mematuhi aturan, bukan lagi menghindari hukuman, gitu. Berikutnya, ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu kalau kita menerapkan hukuman kepada anak. Namun ketika kita menerapkan konsekuensi, sebagai konsekuensinya anak bisa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Diasingkan untuk sementara. Konsekuensi misalnya, yo kamu rame di kelas, konsekuensinya kamu bagaimana? Mungkin sejak dulu kan sudah menerapkan di pembelajaran masing-masing. Berikutnya ini ada identitas gagal. Karena hukuman, ada identitas yang sukses. Karena disiplin. Disiplin ini dengan adanya konsekuensi dan juga menerapkan restitusi, Bapak Ibu, bisa dicermati. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Konsekuensi sesuatu itu harus terjadi, dan restitusi menjadi pilihan. Kemudian identitas gagal berupa hukuman ketika tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan konsekuensi itu tidak nyamannya di waktu pendek.
Restitusi menguatkan anak untuk dalam jangka waktu yang panjang. Restitusi itu solusinya, penyelesaiannya dari tindakan. Kalau ada kesalahan, itu penyelesaiannya. Jadi kalau dulu anak salah itu kita hukum, sekarang kita buat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Kalau anak tidak sesuai, maka ada konsekuensi yang harus mereka terima. Nah, selain itu kita lakukan penyelesaian melalui segitiga restitusi agar menemukan solusi seperti itu. Kemudian korban mendapatkan keadilan kalau di hukuman. Kalau konsekuensinya korban bisa diabaikan. Nah, ketika dilakukan restitusi, korban mendapatkan ganti. Pada hukuman, murid atau anak akan merasa tersakiti. Pada konsekuensi, murid atau anak merasa tidak nyaman. Dan setelah dilakukan restitusi, murid atau anak mendapat penguatan. Berikutnya, hukuman membuat perilaku pasif agresif meningkat. Kenapa pasif? Karena anak akan menyembunyikan kesalahannya. Jadi pasif, menghindari hukuman itu kan. Tapi agresif di satu sisi agresif juga gitu. Semakin menjadi. Nah, konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan kalau kita menerapkan restitusi, masalah itu menjadi terpecahkan. Berikutnya, hukuman, sistem itu tidak akan berjalan kalau murid tidak takut. Jadi ketika murid kita tidak takut, mau dihukum macam apapun ya percuma, mental, tidak akan takut. Lalu pada konsekuensi bagaimana? Ada konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus oleh guru. Ketika kita menerapkan konsekuensi, kita tidak bisa selesai sekali itu. Oke, kamu terlambat, konsekuensinya ini tidak, tapi harus dimonitoring terus. Karena konsekuensi itu kan kesadarannya jangka pendek, jadi harus dipantau terus. Apakah akan terlambat terus atau setelah mendapatkan konsekuensi itu dia akan berubah. Lalu, jika kita menerapkan restitusi, murid belajar bertanggung jawab akan perilakunya. Berikutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ini kalau hukuman di sekolah ya sudah di sekolah gitu, tidak berlanjut sampai ke rumah. Misal hukumannya nyikat WC ya WC sekolah gitu ya, tidak WC yang di rumah. Tapi kalau konsekuensi bagaimana? Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Karena anak ini adalah nantinya itu akan menjadi anggota masyarakat. Anak ini kan anggota masyarakat yang kita bimbing di sini. Jadi kita harus mempersiapkan mereka mengetahui dan bisa menjalankan peraturan-peraturan yang ada di masyarakat. Jadi ke depannya dia terbiasa gitu. Ketika di masyarakat seperti apa. Kemudian restitusi. Kalau dia lakukan restitusi bagaimana? Fokus pada pemecahan masalah dan jangka waktu panjang. Hukuman, peraturannya adalah ini, kamu harus ini. Peraturannya memakai sepatu hitam, kamu harus memakai sepatu hitam. Misalnya seperti itu. Itu kalau kita melakukan mempraktikkan adanya hukuman. Nah, kalau konsekuensi bagaimana? Apa bedanya? Kita tanyakan dulu kepada anak, apa peraturannya? Mampukah kamu? Jadi kita tanya, peraturannya apa? Harus pakai sepatu hitam, Bu. Nah, kamu punya tidak? Ternyata punya tapi jebol, Bu. Makanya saya terpaksa pakai sepatu karet lah. Atas bagaimana? Di situ. Baru kita lakukan segitiga restitusi. Apa yang kamu yakini? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah kamu? Baik, kalau sepatu kamu kemarin jebol, hari ini kamu terpaksa pakai sepatu karet. Lalu bagaimana rencanamu? Ya nanti sepatu saya jebol itu akan saya jadikan, misalnya seperti itu. Berikutnya, murid atau anak membenci peraturan. Ketika kita menerapkan hukuman, sistem hukuman itu murid akan membenci peraturan. Ketika kita menerapkan konsekuensi, kita mendorong murid untuk lebih menghormati peraturan. Lalu ketika kita menerapkan restitusi, murid atau anak akan menghormati dirinya dan juga orang lain. Bapak Ibu, ini tadi
Negatif itu hukuman, netral itu konsekuensi, positif itu restitusi. Contohnya seperti ini. Awas kalau kamu lakukan lagi, ya nanti awas kamu. Kalau netral lakukan yang saya katakan. Jadi konsekuensi. Positif apa hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Jadi kalau restitusi itu kita mendorong anak itu untuk mengakui, oh iya saya kok begini, seharusnya saya nggak begini. Itu kita menggunakan cara mendorong anak untuk mengakui dan juga menemukan solusi sendiri, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau negatif itu modul paksaan, kalau netral itu stimulus respon, kalau positif teori kontrol. Negatif mendorong menyalahkan diri sendiri, jadi kita menghukum, mendorong anak saat menyalahkan diri sendiri. Terus konsep diri yang buruk, murid atau anak menyembunyikan kesalahan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Jadi anak itu harus membayar impas kesalahan. Beda dengan netral. Kalau netral itu mendorong kepatuhan karena adanya konsekuensi. Kemudian konsep diri anak terbentuk lebih baik. Berikutnya murid atau anak belajar untuk mentaati peraturan. Dan yang terakhir mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Ini kalau kita menerapkan konsekuensi di kelas. Lalu restitusi. Restitusi itu teori kontrol, mendorong disiplin positif dan konsep diri anak menjadi kuat karena kita mendorong anak untuk menstabilkan diri, kemudian bisa menemukan solusi dari permasalahannya, begitu. Murid atau anak belajar memecahkan masalah. Kita hanya menstimulus anak untuk bisa menemukan pemecahan. Dan yang terakhir, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali atas dia. Kamu melakukan itu. Mengapa melakukan itu? Apa ada hal lain yang bisa kamu lakukan jika tidak seperti itu? Anak memiliki posisi kontrol terhadap dirinya sendiri. Itu kalau restitusi. Begitu. Nah, masih tentang hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Hukuman, dampak pada murid itu bisa merasa marah, kemudian rendah diri, mengasingkan diri. Bergantung bagaimana kita nanti menghukum murid kalau kita masih menerapkan hukuman. Kemudian siswa atau anak kita tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, bisa menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Ini termasuk hukuman. Jadi hukuman itu tidak selalu, ayo kamu terlambat push up, itu tidak. Jadi menyindir, merendahkan, mengkritik itu juga bagian hukuman yang bisa jadi kita berikan ke siswa di kelas. Jadi hukuman verbal gitu. Sedangkan konsekuensi bisa membuat anak didik kita kehilangan hak waktu jeda seorang diri dan penahanan. Kemudian sudah diketahui masuk akal dibuat oleh guru dan murid karena konsekuensi itu berawal dari adanya keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi dibuat bersama guru dan juga siswa. Berikutnya membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Karena peraturan yang membuat tidak guru sendiri tapi bersama-sama, maka guru dan siswa bisa saling membantu untuk melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi itu. Ketika menerapkan kesepakatan belajar, ada siswa yang tidak sesuai, maka teman-temannya itu kan juga akan memperingatkan gitu. Tidak hanya berasal dari guru. Itu kalau konsekuensi. Sedangkan kalau restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun semangat untuk memperbaiki diri. Karena kita menstimulus anak itu untuk bisa menemukan solusi, mencari pemecahan. Kemudian berupa undangan untuk mengadakan restitusi, kita mengundang anak untuk melakukan tindakan restitusi, dibuat oleh anak. Kemudian menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan, berpikir restitusi murid atau anak. Jadi ketika kita melakukan restitusi, kita ingatkan kembali mereka bagaimana keyakinan kelas kita. Disiplin waktu, Bu, harus mengerjakan, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, kenapa kamu kemarin
bisa sampai terlambat, misalnya seperti itu. Jadi kita ingatkan kembali pada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ini untuk budaya positif. Jadi sebelum ke budaya positif, pertama kita buat peraturan kelas lebih sempit. Lalu ada keyakinan kelas. Kita ciptakan lingkungan yang positif. Ketika keyakinan kelas sudah ada, semua sudah melakukan, maka terciptanya lingkungan positif. Kalau lingkungan sudah positif, maka budaya positif itu sudah bisa dicapai atau sudah terlaksana, sudah membudaya di sekolah kita. Berikut contoh kesepakatan kelas. Nah, yang sudah saya lakukan membuat kesepakatan kelas itu di kelas 7E. Biar enggak itu pakai yang asli aja.
Kawan juga tidak boleh masuk. Jadi pokoknya harus disiplin waktu selain cuma rekaman, niatnya juga nggak boleh terlambat. Oke, kalau siswa terlambat, konsekuensinya apa? Bapak Ibu, itu penyusunan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 7E mungkin belum sempurna, artinya mungkin masih ada hal yang perlu saya perbaiki untuk saya menyusun keyakinan kelas di kelas yang lain, atau juga mungkin ketika Bapak Ibu akan menyusun keyakinan kelas gitu. Dan anak-anak kita itu kritis Bapak Ibu, jadi memang ketika menyusun keyakinan kelas saya berikan gambaran, misalnya kita harus hadir tepat waktu, kemudian menjaga kebersihan, itu saya berikan gambaran seperti itu. Tapi yang usulan terakhir Bu, berarti harus adil, selain siswa tidak boleh terlambat, guru juga tidak boleh terlambat, itu murni dari Bayu. Tapi saya berikan kesempatan untuk menyuarakan juga begitu. Nah, ini contoh konsep keyakinan kelas di 7E. Tadi ada hadir tepat waktu dan disiplin waktu, saya jadikan satu. Kami diskusikan lagi setelah di video. Ini ada sama-sama dengan kata waktu, gimana kalau kita jadikan jadi satu. Jadi disiplin waktu. Nah, di situ penjelasannya ada tepat waktu dalam memulai kegiatan belajar, mengakhiri, waktu istirahat, dan saat mengumpulkan tugas. Begitu. Selanjutnya, disiplin positif, pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Kita menerapkan disiplin positif agar anak bisa lebih percaya diri. Sedangkan posisi kontrol itu bisa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Ketika kita mengajar, membelajarkan siswa di kelas, kita harus selalu mengingat kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, penguasaan, dan kebebasan dan penguasaan. Rasa diterima, Bapak Ibu, ini yang harus kita garis bawahi, bahwa jangan sampai kita menjustifikasi anak lalu dia sudah berubah jadi lebih baik, tapi dia tidak menemukan rasa diterima. Kita sudah antipati, wah jagat itu gini, padahal jagat sudah berubah jadi lebih baik, tapi karena mindset kita itu jagat itu seperti ini misalnya, jadi kita sudah negatif dulu. Nah, itu yang harus kita hilangkan. Jadi kita harus menerima kehadiran mereka, memberikan mereka itu merasa diterima begitu. Berikutnya, segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan warga kelas dengan melalui curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi tidak terus harus untuk satu tahun, tidak. Kalau baru 2 bulan harus ada yang diubah, ya tidak apa-apa. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah? Yang pertama, mengubah peraturan menjadi keyakinan kelas. Yang kedua, mengganti hukuman menjadi konsekuensi. Ketiga, menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Keempat, menstabilkan emosi anak dengan pertanyaan yang positif. Kelima, melakukan validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, keyakinan anak, motivasi dari diri sendiri. Kita harus menumbuhkan keyakinan pada diri anak, dan menumbuhkannya itu dengan menghidupkan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas, kurang sesuai. Terima kasih atas perhatiannya, kesempatannya, dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budiana, Kepala SMP Negeri 1 Kangkung, mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Sugianti Pratili SPD yang sudah mendiseminasikan tentang budaya positif. Budaya positif itu memang ditekankan tanpa ada paksaan, tanpa harus dikondisikan. Namun, siswa mampu mencari solusi yang terbaik berdasarkan berdasarkan arahan dari Bapak Ibu Guru. Untuk itu, budaya positif bukan sesuatu yang dipaksakan, bukan sesuatu yang dikondisikan, tetapi yang lahir dari diri siswa sendiri. Jadi, dengan adanya diseminasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Pratili, ke depan SMP Negeri 1 Kangkung, terutama siswa juga guru-guru, akan membudayakan satu kesadaran diri untuk menciptakan budaya-budaya atau perilaku yang memang mencerminkan dari kepribadian seseorang. Sehingga saya sangat mendukung dan semoga Bu Yanti sukses dalam menjalani program calon guru bergerak. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nani, teman sejawat Bu Yanti. Sangat mengapresiasi aksi nyata budaya positif yang dilakukan Bu Yanti. Semoga kedepannya bisa berdampak positif bagi SMP Negeri 1 Kangkung. Dan budaya positif benar-benar bisa membudaya di SMP Negeri 1 Kangkung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitaya Khotijah, rekan sejawat dari Ibu Sugianti Pratiwisari, CGP Angkatan 7 SMP Negeri 1 Kangkung. Saya ingin memberikan umpan balik terhadap aksi nyata dari Bu Yanti 1.4 mengenai budaya positif. Paparan yang disampaikan oleh Bu Yanti, yang pertama materinya sudah sangat bagus, membuat saya belajar di dalamnya dan memahami apa itu budaya positif. Kemudian yang kedua, Bu Yanti bisa mengajak rekan sejawat seperti saya untuk merasakan budaya positif yang ingin diciptakan di SMP Negeri 1 Kangkung pada khususnya. Kemudian yang ketiga, membuat saya ingin mempraktikkan di dalam kelas bagaimana kesepakatan kelas yang dibuat bersama-sama dengan murid. Secara keseluruhan, aksi nyata yang disampaikan oleh Ibu Yanti sudah sangat bagus, menginspirasi, dan tetap semangat melanjutkan pendidikan guru penggerak Angkatan 7. Sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.